gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin. Cincai-cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera kok untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah. Misalnya platform digital. Bang, oke. Kan abang turunnya ke beberapa perusahaan. Kan setiap perusahaan tuh ada wilayahnya. Ada yang namanya disnaker, Bang. Nah, sekarang disnakernya berfungsi apa enggak tuh, Bang? Gini, kasihan ya Dinasker kita ini sebetulnya bisa nih kan negara. Hancurnya dinas-dinas tenaga kerjaan kita ini. Kenapa? Karena iklim pejabatnya itu tidak mampu ketika menghadapi para pengusaha-pengusaha ini yang di belakangnya itu backing-backingnya besar. Kenapa Pertama bang? itu. Nggak takut sama ancaman atau? Pertama pasti takut ancaman. Kedua kadang-kadang ya mereka juga lihat misalnya menterinya pejabatnya gitu. Pejabatnya itu dari partai A, B, C, F, D, G dan sebagainya. Ternyata punya relasi dengan perusahaan itu, akhirnya nggak berani. Nah kalau saya kan saya tahu semua nih. Ini perusahaan-perusahaannya ini kayak Lion ya kan. Dia anggota dewan sana. Saya nggak peduli, saya tabrak. Yang ini kenal dengan menteri ini. Saya tahu tuh, saya tabrak nggak peduli. Yang ini dekat dengan pejabat ini saya tabrak. Nggak ada urusan. Karena kita harus menegakkan aturan. Loh, Republik ini mau berwajahnya seperti ormas atau republik. Tinggal pilih aja. Kalau mau seperti ormas ya silakan liar bangsa ini. Jadi liar, yang takut pengusaha, ya akhirnya juga kita juga takut gitu loh. Nah ini kan kita lagi mau tertibkan Republik ini. Supaya tidak tidak ancur-ancuran seperti ini, ugal-ugalan. Makanya saya suka sekali kemarin ketika Presiden menyampaikan berkali-kali peraturan menteri atau pertek-pertek yang kira-kira menyesatkan, membuat usaha jadi susah, hapus. Nah itu kita suka tuh. Ada sebuah ketegasan dan kehadiran negara. Selama ini kan ya jujur aja, hancurnya bangsa ini karena tidak ada aturan yang pasti. Karena semua berlomba buat aturan dan berlomba untuk mencari duit. Nah kalau daerah sekarang jajal aja tuh bikin aturan lo, ditimpe lo sama Prabowo. Itu. Nah kalau kayak sekarang saya nggak ada urusan. Bang, itu yang ke Lion belum ada telepon dari ketum partai. Takut kali itu. Jadi Pak Wamen, Om Aiman. muncul sebentar aja. Thank you. Udah berapa ijazah yang dikumpulin, yang dikembaliin? Yang jelas total ijazah yang sudah dipulangkan dari hasil laporan kita itu sudah ada sekitar ratusan ribu. Ratusan ribu? Ratusan Dari ribu. berapa perusahaan? Ya pasti ratusan iya. Ya tiba-tiba mereka pada takut gue sidak. Pada takut lah. Jadi nggak semua hasil sidak? Enggak. Ada yang suka rela balik? Sukarela. Ratusan ribu dari Langsung berapa perusahaan? bikin bendera putih. Oke. Berapa ya? Ratusan ribu dari berapa perusahaan? Dari sekitar ada berapa ribu. Kalau yang sudah kita sidak kan ada puluhan ya. Perusahaan. Nah setelah kita sidak, pada ketahuan di sidak, kayak di Surabaya itu daerah kawasan industrinya sudah sekitar ada ratusan perusahaan yang langsung mengembalikan dengan sukarela dan membawa bendera putih. Daripada gue sidak ya kan. Nah di Jakarta juga sama. Jakarta itu dari yang merasa perusahaannya besar, punya backing jenderal, pejabat dan sebagainya, juga angkat bendera putih. Backing jenderal? Oh iya, banyak. Prawirawan nggak jenderal masih aktif? Ya macem-macem lah, macem-macem. Enggak macem-macem, dari yang purna sampai yang tidak purna. Gitu. Terus ada yang nelfon nggak? Emang berani telepon gue? Itu, ya ada. Kalau Lion nelpon gue, Lion nelpon gue. Apa katanya? Kata Lion bla 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 bla. Tapi gue bilang gini. Bentar. Kenapa ya? Yang nelfon siapa? Si siapa ya? Ntar dulu Anaknya apa bapaknya? ya pokoknya salah satu petingginya lah. Gue nggak mau nyebutin namanya. Terus bilang apa? Ya bilang untuk ya dia coba ingin menegosiasikan soal penalti. Kan penalti tinggi banget itu, puluhan juta. Mungkin menurut mereka kecil ya, tapi menurut pekerja atau misalnya kayak pramugara
security, buruh teknisi dan sebagainya, itu kan besar. Sekian puluh juta loh, 40 juta sampai 100 berapa juta lah. Dan itu bisa dinegosiasikan. Dan saya nggak mau bernegosiasi. Dan nggak mau bernegosiasi. Dan saya nggak mau, saya nggak mau. Pulangin. Bahaya dong. Kenapa? Bahaya dong, karena kan bisa mengganggu iklim investasi, Enggak. produksi, usaha. Enggak. Enggak. Apa yang diganggu? Pertama kita tidak minta uang ya. Kita tidak meres, kita tidak minta saham. Penaltinya tadi? Penalti juga kan nggak boleh. Itu pemerasan. Oh, penalti itu diminta ke mereka. Ke mereka. Oke. Saya nggak bilang nggak Kayak boleh. MT gitu loh Mas. Jadi iya, yang keluar sebelum masa Ya. Iya. selesai. Terus pihak anak perusahaan, MT juga anak MT. pihak perusahaan meminta supaya penalti itu tetap ada gitu. Iya, saya bilang saya nggak mau Arta Boga. Oke. Lantas Berapa sih satu orang misalnya? variatif. Ada yang 25 juta sampai 300 juta. Ada yang sampai 1,7. Dan sekarang 0. nol. Maksud 1,7 Perusahaan gede. 1,7 M. 1,7 M. Levelnya apa 1,7 M? Nggak ngerti. Satu Modus kan jahat. Iya 1,7 perusahaan M. apa itu? Apa ya? Kemarin yang 1,7 itu deh apa dek? 1,7. Ada lah. Pokoknya Oke, ada. Tapi intinya sekarang manajemen trainee nih, MT. Ah. Dia kontraknya katakanlah ikatan dinas 2 tahun. 2 tahun. Lalu dia keluar sebelum 2 tahun. Yang sebelumnya ada penalti sekian puluh juta atau bahkan sampai M tadi. Yang sebelumnya ijazah ditahan. Sekarang no. Nol. Nol, nggak boleh. Tapi kalau- Karena kita tahu kenapa dia keluar. Oke. Kan selalu selama ini pelaku usaha atau para pengusaha ini selalu mengkambing hitamkan kawan-kawan buruh dan pekerja. Kenapa? Posisi tawar mereka kan lemah. Gitu loh. Nah dengan hadirnya saya nggak ada. Tapi Bang, Ada keseimbangan. mungkin HRD itu menghitung kalau misalnya MT kan dilatih nih, kasih pelatihan, dikasih kursus. Ada cost lah buat perusahaan. Itu mereka ngitungnya ada cost lah yang dikeluarkan Kan oleh dipotong perusahaan. bulanan. Dari bulanannya dipotong. Dari gaji. Dari gajinya kan kita tahu modus udah kita tahu lah. Udah modus semua MT itu. Gitu loh. Alasannya kan begini, Pak kan kami kan Tapi sampai kapan nih? Terus sampai ini? selesai. Ini bukan gimmick kan? Enggak, gua enggak mau gimmick. Karakter gua bukan gimmick, enggak suka. Sampai kapanpun wamen. Selama masih ada, selama masih ada praktek peranan ijazah, selama itu juga gua masih uber tuh, gua sidak tuh orang-orang itu. Ya. Gitu. Ini untuk rakyat ya. Iya dong. Dan sesuai dengan asta cipta. Bukan untuk rakyat juga, tapi untuk juga pelaku usaha. Iya. Bahwa kita gini, Ya, ini pelaku negara usaha ini, rakyat juga. negara ini kan bukan sedang memeras. Kita ini bukan kompetitor mereka, kita mau bina mereka agar apa? Ya gini, kita harus fair juga. Kita nggak boleh juga terlalu seakan-akan buru banget, bukan. Kita harus jaga tetap ekosistem biar para pelaku usaha ini berjalan, gitu loh. Jadi kita secara prinsip posisi kita mau menjadi penyimbang, menjadi jembatan yang baik antara pengusaha dan buruh atau pekerja, gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya akan menjadi ancaman sampai kapanpun untuk para pengusaha dan pelaku usaha yang nakal. Saya akan Itu. jadi ancaman sampai kapanpun bagi pengusaha dan Ngeri. pelaku usaha ya. Iya, yang nakal. Gitu. Meskipun juga sebagai karyawan juga harus punya komitmen yang jelas, Iya. jaga bukan kemudian udah habis manis padi buang, kemudian kerja dapat gaji selesai nggak komitmen juga. Itu juga kemudian harus jadi perhatian. Ya juga, kita nggak mau juga ini. Tapi gini, banyak juga kok pengusaha-pengusaha dan pelaku usaha yang saya lihat ekosistem di dunia industri bagus, antara buruhnya, lantas antara bosnya, kan banyak pelaku usaha yang bagus. Makanya lihat mereka jalan terus, nggak ada kegaduhan, demonstrasi dan sebagainya, nggak ada yang loncat kerja balik lagi, ada yang minta resign secepatnya. Gimana kalau seandainya di tempat usahanya aja tekanan kerjanya begitu bengis, fitnah lah, kadang-kadang merintahnya dengan kata-kata binatang. Perintah karya banyak gitu loh, banyak itu. Apa itu kemarin kita sidak itu, bosnya itu terlalu kayak nganggap orang buruh itu bawahan itu rendah banget, belum lagi perilaku rasis. Ya. Udah tahu lah kita, makanya ya kita semakin tahu itu ya. Nah ini kan luar biasa, di pemerintahan Pak Prabowo di kementerian itu baru 2 minggu sudah mengeluarkan 2 SE. Surat edaran soal nggak boleh lagi penahanan ijazah, kemudian soal rekrutmen syarat itu nggak boleh lagi tuh yang good looking lah, umur lah, usia,
belum menikah lah, maaf yang perempuan ditanya perawan atau belum apa enggak, belum ukuran BH, itu benar, itu realita. Serius, itu realita. Itu ada. Iya, dalam ada. iya, itu realita. Kita nggak bohong itu. Itu perusahaan di bidang apa itu? Saya nggak tahu lah. Bukan Ya banyak kan ya, Modeling misalnya kali. pabrik-pabrikan. Pabrik. Gitu. Pabrik? Apa pabrik? Apa kaitannya pabrik sama pakaian dalam? Makanya saya bilang Ini bukan pabrik pakaian dalam, pabrik pakaian dalam nggak perlu juga tahu Lah iya, soal apa urusannya gitu loh. Itu kan pelecehan kenakalan, dong. itu pelecehan Pidana seksual. dong. Iya. Bisa Tapi kan dilaporkan mereka ini kan nggak para pencari kerja ini kan karena posisinya lemah, akhirnya dia iya aja lah gitu loh. Dan itu kan mulai banyak yang ngadu. Misalnya kayak contoh kemarin kita nanganin advokasi di Universitas Pancasila, rektornya, mantan rektor ya tuh, mantan rektor. Karena merasa punya relasi kekuasaan yang cukup bagus, deket pejabat ABFD, nggak urusan sama saya tabrak. Lo mau punya pejabat apa sih lo? Gitu loh. Dia tahu kan gue ini gila kan, wamen gila. Jadi ngadepin mereka nggak boleh pakai cara yang waras. Harus dengan cara gila kayak gue gini, tabrak aja udah. Gitu loh.